Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak, yang tak terhingga. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ketika mungkin di antara kita, saudara kita ataupun kerabat kita ada yang sakit, Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah memberikan kita kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid, menghadiri sholat jamaah, sholat Jum'ah berjamaah. Kemudian sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa berusaha menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kehidupan kita di dunia ini adalah kesempatan kita untuk menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan bertakwalah dan berbekallah kalian, dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Selain itu, ketakwaan merupakan barometer untuk menentukan seberapa mulia kita di sisi Allah. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah membuat sebuah perumpamaan tentang keimanan seperti sebuah pohon. Di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimah thayyibah itu seperti sebuah pohon
yang kokoh. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya kokoh menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Dan pohon ini menghasilkan buah-buah setiap waktu dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan agar manusia mereka selalu mengingat. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan maksud dari kalimah thayyibah adalah syahadat la ilaha illallah. Dan sebagaimana sebuah pohon yang bagus, sebuah pohon yang baik adalah yang akarnya dia menghujam kokoh ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Seperti itulah keimanan. Keimanan yang baik adalah keimanan yang sangat kokoh di dalam hati dan melahirkan amalan-amalan yang baik, perbuatan-perbuatan baik dan akhlak yang mulia. Syekh Abdurrahman bin Nasr al-Sa'di menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, demikianlah pohon keimanan. Akarnya menghujam kokoh di hati orang yang beriman dengan keilmuan dan keyakinan. Dan cabangnya adalah amal soleh, akhlak yang mulia, dan juga perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kualitas keimanan seseorang bisa dilihat dari amal perbuatannya. Apabila dia senantiasa menjaga melaksanakan sholat 5 waktu, maka itu merupakan tanda bahwa dia memiliki keimanan yang baik. Apabila dia senantiasa melaksanakan puasa yang wajib, puasa Ramadan ataupun puasa yang sunnah, dia senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menghadiri majelis taklim, pengajian, maka itu adalah salah satu tanda, salah satu bukti bahwa dia memiliki keimanan yang baik. Sebaliknya, jika dia senantiasa menghiasi hari-harinya dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa, minum-minum khamr, ataupun menggibah, berkata-kata yang buruk, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, maka itu adalah bukti ataupun tanda-tanda bahwa keimanannya buruk. Selain amal soleh, kualitas keimanan seseorang juga bisa dilihat dari bagaimana akhlak dia kepada sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Maka selain seorang muslim itu dia melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, dia juga harus memiliki akhlak yang baik. Dia harus berbakti kepada orang tuanya, harus menyayangi keluarganya, istri dan anaknya, berbuat baik kepada tetangganya, karib kerabatnya, dan semua manusia yang ada di sekitarnya. Dan hal yang paling utama yang menunjukkan akhlak yang baik adalah lisannya. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Seorang yang baik keimanannya akan tercermin dari bagaimana lisannya berucap. Apakah yang keluar dari lisannya perkataan baik? Apakah yang keluar itu zikrullah,
kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang santun, atau justru kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat umpatan, kalimat-kalimat cercaan, ataupun hanya umpatan, perkataan-perkataan ghibah, itu akan menunjukkan bagaimana kualitas keimanannya. Ibarat sebuah bejana, jika ia berisi air yang bersih, maka tidak akan keluar darinya kecuali air yang bersih pula. Dan jika berisi air yang kotor, maka yang keluar adalah air yang kotor. Dan menjaga lisan ini sangat penting, jemaah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wal yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan lurus, tidak akan benar iman seseorang sampai lurus, sampai benar keimanan hatinya. Dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus perkataannya, ucapannya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa suatu ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Maka beliau menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang baik adalah orang yang apabila orang lain itu selamat dari gangguannya. Itu apabila dia tidak mengganggu saudara-saudara ataupun tetangga-tetangganya. Itu adalah salah satu ciri sebagai muslim yang baik. Dan Rasulullah juga menjamin kepada orang yang mampu menjaga lisannya, mampu menjaga ucapannya dengan surga. Rasulullah bersabda, "Man yatman li ma baina lihyataihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah." Barang siapa mampu menjaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya, yaitu antara jenggot dan kumis, yaitu mulutnya, lisannya, dan juga apa yang di antara kakinya, yaitu kemaluannya, maka kata Rasulullah, aku akan menjamin untuknya surga. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Selain tentang menjaga lisan, ada juga amalan yang menunjukkan akhlak baik setiap muslim, yaitu apabila dia menjaga hubungan baiknya dengan tetangganya, dia tidak mengganggu tetangganya, dan juga dia senantiasa memuliakan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya, dan barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Di hadis yang lain, Rasulullah pernah bersumpah 3 kali, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Alladzi la yu'minu jaruhu biwaqi'ihi." Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan tidak sempurna keimanan seseorang apabila dia masih mengganggu tetangganya.
Marilah kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menjaga lisannya, mampu menjaga perkataan dan perbuatan kita kepada sesama. Dan kita berdoa juga kepada Allah agar meneguhkan hati kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.